Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina Pakaya dengan NIM 9214200078, kelas A Akuntansi, mata kuliah Perencanaan Pajak. Di sini saya akan menyelesaikan soal tugas dari mata kuliah Perencanaan Pajak yang materinya yaitu tentang revaluasi aktiva tetap. Contoh soal: Amelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020, berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa, penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta. Apakah perusahaan seharusnya melakukan revaluasi? Jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Kedua, tahun 2015 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar dan sampai tahun 2007 baru sebesar 500 juta yang dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi 200 juta. Jawabannya, jika dilakukan revaluasi, harga perolehan dan nilai revaluasi diketahui dari soal. Kemudian akumulasi penyusutan dihitung dari 400 juta kali 12,5% tarif garis lurus kelompok 2 sama dengan 50 juta. Karena sudah berjalan 3 tahun, maka akumulasi penyusutannya adalah 50 juta kali 3 tahun sama dengan 150 juta. Jadi akumulasi penyusutannya adalah 150 juta. Kemudian nilai buku mesin. Nilai buku mesin ini dihitung dari harga perolehan dikurangi dengan nilai buku mesin atau 400 juta dikurangi dengan 150 juta sama dengan 250 juta. Jadi, nilai buku mesin adalah 250 juta. Kemudian, selisih lebih revaluasi. Selisih lebih revaluasi ini dihitung dari nilai revaluasi dikurangi dengan nilai buku mesin atau 600 juta dikurangi dengan 250 juta sama dengan 350 juta. Jadi selisih lebih revaluasi adalah 350 juta. Jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba, nilai buku berasal dari nilai buku pada perhitungan sebelumnya, yaitu 250 juta. Kemudian nilai revaluasi berasal dari soal, yaitu 600 juta. Selisih revaluasi yaitu didapat dari nilai revaluasi kurang nilai buku, atau 600 juta kurang 250 juta sama dengan 350 juta. Jadi selisih revaluasi yaitu 350 juta. Kemudian PPh final 10%. PPh final 10% ini didapatkan dari selisih revaluasi kali 10% atau 350 juta kali
10% sama dengan jadi 35 juta. Jadi PPh final 10% yaitu 35 juta. Kemudian revaluasi dan tidak revaluasi. Laba berasal dari soal. Laba revaluasi yaitu 200 juta, kemudian laba tidak revaluasi yaitu 200 juta. Kemudian penyusutan mesin. Penyusutan mesin didapatkan dari harga perolehan atau harga revaluasi dikali dengan tarif. Untuk revaluasi didapat dari 600 juta. 600 juta dikali 12,5% sama dengan 75 juta. Jadi penyusutan mesin revaluasi adalah 75 juta. Sedangkan untuk tidak revaluasi didapatkan dari 400 juta kali 12,5% sama dengan 50 juta. Jadi penyusutan mesin tidak revaluasi yaitu 50 juta. Kemudian penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini didapatkan dari laba dikurangi dengan penyusutan mesin atau 200 juta dikurangi dengan 75 juta sama dengan 125 juta. Jadi penghasilan kena pajak revaluasi yaitu 125 juta. Kemudian yang tidak revaluasi 200 juta dikurangi dengan 50 juta sama dengan 150 juta. Jadi penghasilan kena pajak tidak revaluasi adalah 150 juta. Kemudian PPh badan 25% didapatkan dari PKP kali 25% atau 125 juta kali 25% sama dengan 31.250.000. Jadi revaluasi PPh badan 25% adalah 31.250.000. Sedangkan tidak revaluasi didapat dari 150 juta kali 25% sama dengan 37.500.000. Jadi PPh badan 25% tidak revaluasi yaitu 37.500.000. Selanjutnya, apabila didapatkan berapa pajak terutang untuk PPh badan dan PPh final, maka kita bandingkan untuk memilih apakah perusahaan melakukan revaluasi aset atau tidak. Berikut disajikan berbentuk tabel untuk memudahkan. PPh final 10%, revaluasi yaitu 35 juta. Kemudian PPh final 25% tidak revaluasi yaitu 37.500.000. Dari tabel di atas kita dapat melihat berapa beban yang harus kita bayar apabila kita menggunakan revaluasi dan berapa yang harus kita bayar apabila kita tidak melakukan revaluasi.
Dari tabel di atas diketahui bahwa pajak untuk melakukan revaluasi lebih rendah dibandingkan dengan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi, sehingga kita seharusnya memilih melakukan revaluasi dengan menghemat sebesar 2.500.000. Selanjutnya, jika kondisi perusahaan rugi. Apabila perusahaan dalam kondisi rugi, maka laba tahun berjalan bisa dijadikan pengurang kompensasi di tahun sebelumnya selama masih belum 5 tahun. Dalam soal karena tahun 2020 adalah tahun kelima, maka di tahun 2021 tidak lagi laba bisa dikompensasikan. Apabila seperti itu, maka perusahaan akan merugi sebesar 300 juta. Karena sisa 300 juta ini tidak bisa dikompensasikan atau hangus. Berikut tabelnya. Untuk tahun 2015, saldo laba ruginya 1 miliar. Kemudian tahun 2016, labanya 80 juta. Saldo ruginya 920 juta. Kemudian 2017, labanya 100 juta. Saldo ruginya adalah 820 juta. Kemudian tahun 2018, labanya 150 juta. Saldo laba ruginya yaitu 670 juta. 2019, labanya 170 juta. Saldo ruginya 500 juta. Dan yang terakhir tahun 2020, labanya 20 juta. Labanya 200 juta. Kemudian saldo ruginya 300 juta. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sisa saldo rugi yang bisa dikompensasikan adalah sebesar 500 juta. Saat ini berada di tahun 2020, sehingga tahun 2020 adalah tahun terakhir perusahaan bisa mengkompensasikan kerugian. Apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka 300 juta sisa saldo rugi akan hangus karena pada tahun 2021 berapapun labanya, maka itu menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi akan mengalami kerugian senilai 300 juta. Berbeda halnya apabila perusahaan melakukan revaluasi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yaitu membayar pajak dari dasar pajak yang rendah. Berikut tabelnya. Tahun yang ke-2015, saldo ruginya 1 miliar. Kemudian tahun 2016, labanya 80 juta. Saldo ruginya 920 juta. Tahun 2017, labanya 100 juta. Kemudian saldo ruginya itu 820 juta. Kemudian tahun 2018, labanya 150 juta. Saldo ruginya 670 juta. Tahun 2019, labanya 170 juta. Kemudian saldo ruginya itu ada 500 juta. Tahun 2020, labanya 200 juta. Kemudian saldo ruginya itu ada 300 juta. Kemudian revaluasi 350 juta. Saldo ruginya 50 juta.
Jika kita melakukan revaluasi aset ketika perusahaan dalam keadaan rugi, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh final. Namun apabila keadaan perusahaan ternyata untung setelah perusahaan melakukan revaluasi aset, maka perusahaan hanya perlu dikenakan PPh badan pasal 25. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan hanya perlu membayar PPh badan 25% kali 50 juta sama dengan 12.500.000. Ini lebih rendah daripada harus kehilangan 300 juta karena tidak bisa dikompensasikan lagi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi perusahaan rugi dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi aset. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.